Gimana jadinya ya kalau pendidikan itu bukan lagi soal hafalan? Nah, kali ini kita mau bongkar sebuah cetak biru yang menurut saya revolusioner banget buat ruang kelas. Dan yang keren, ini datangnya dari sebuah sekolah di Indonesia loh. Siapa tahu ini bisa mengubah cara kita semua belajar selamanya. Coba deh bayangin sejenak, ada sekolah yang pertanyaannya bukan lagi, apa ibu kota negara anu? Tapi justru, gimana ya cara kita bareng-bareng mecahin masalah ini? Nah, ini dia pergeserannya. Fokusnya itu dari apa yang harus dipikirkan, jadi bagaimana cara kita berpikir. Dan pertanyaan sederhana inilah yang jadi inti dari, ya sebut saja revolusi kecil yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan yang bikin kaget, cetak biru buat masa depan ini datangnya bukan dari Silicon Valley atau negara maju lainnya. Bukan, ini datang dari sebuah SMA di Pati, Jawa Tengah. Serius, modul ajar mereka itu menawarkan pendekatan yang wah seger banget dan praktis. Jadi ini bukan lagi teori ya, ini beneran kejadian di sebuah ruang kelas di Indonesia. Oke, jadi apa sih rahasianya? Nah, filosofi intinya itu sebuah pergeseran yang radikal banget. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi benar-benar paham. Yuk kita bongkar sama-sama fondasi dari pendekatan yang luar biasa ini. Nah, konsep intinya ini disebut deep learning. Tapi tunggu dulu, lupakan sejenak soal AI atau teknologi canggih ya. Bukan itu. Di sini, deep learning itu artinya belajar dengan kesadaran, belajar dengan tujuan, dan yang paling penting nih, belajar dengan cara yang seru dan menyenangkan. 3 pilar ini kuncinya. Jadi, kerangka kerjanya itu berdiri di atas 3 pilar yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Belajar dengan sadar, belajar yang bermakna, dan belajar dengan gembira. Oke, kita bedah satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Pilar yang pertama, ini soal kesadaran atau mindfulness. Kedengarannya kayak lagi di kelas yoga ya, bukan kelas sains, tapi justru di sini letak revolusionernya. Coba bayangin deh, gimana kalau siswa itu belajar, tapi melibatkan seluruh pikiran sekaligus perasaan mereka? Intinya tuh gini, pembelajaran yang sadar itu seolah-olah membangun jembatan antara otak dan hati. Jadi siswa itu nggak lagi cuma jadi mesin penyerap data yang menelan fakta mentah-mentah, tapi mereka diajak buat merasakan pelajarannya, menghubungkannya sama kenangan mereka, dan yang paling penting, benar-benar hadir, fokus di dalam kelas. Dan contoh praktisnya ini brilian banget. Waktu belajar tentang makanan lokal, pertanyaannya bukan lagi apa aja komposisinya, tapi kenangan apa sih yang muncul pas kamu cium aromanya? Kena banget kan? Langsung nyambung ke emosi. Terus waktu belajar sejarah, mereka diajak buat berempati, ngerasain apa yang dirasain tokoh-tokohnya. Bahkan hal sesimpel latihan napas sebentar di awal kelas itu jadi alat buat menyiapkan pikiran biar siap belajar. Keren ya? Oke, kita lanjut ke pilar kedua, belajar yang bermakna. Nah, ini nih jawaban dari pertanyaan keramat yang kayaknya kita semua pernah tanyain pas sekolah dulu. Bu, Pak, ini rumus nanti bakal kepake buat apa sih di kehidupan nyata? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Pembelajaran itu baru benar-benar bermakna kalau materi di buku teks itu nggak lagi terasa asing, tapi nyambung langsung sama apa yang mereka lihat di pasar, apa yang mereka dengar dari cerita kakek neneknya, dan apa yang mereka rasakan di lingkungan sekitar. Intinya, ini soal meruntuhkan tembok tebal antara ruang kelas dan dunia nyata. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Coba lihat, cuma dari satu proyek misalnya mempromosikan makanan lokal, itu bisa jadi ajang buat belajar macam-macam sekaligus. Di pelajaran Bahasa Indonesia, mereka belajar nulis teks promosi yang persuasif. Di ekonomi, mereka analisis dampaknya ke ekonomi lokal. Di seni budaya, mereka belajar bikin materi promosi yang cakep. Sampai di TIK, mereka bikin poster digital dan video. Nah, ini baru namanya belajar lintas disiplin yang beneran. Jadi, ini tuh lebih dari sekedar tugas sekolah biasa. Ini udah kayak simulasi dunia kerja. Siswa itu nggak cuma belajar, tapi mereka berkarya. Mereka seolah-olah jadi ilmuwan muda yang meneliti isu lingkungan di sekitar mereka. Atau jadi content creator yang belajar gimana caranya menyajikan informasi biar menarik. Tiba-tiba, belajar itu jadi punya tujuan. Dan mereka jadi ngerasa punya andil sama apa yang dipelajari. Dan pilar terakhir yang mungkin jadi perekat dari semuanya, belajar dengan gembira. Ya, karena logikanya sederhana kan? Tanpa rasa senang, gimana rasa ingin tahu dan kreativitas mau tumbuh subur?
Idenya simple banget kok. Siswa itu belajar paling optimal justru pas mereka lagi asyik, terlibat, dan termotivasi. Tapi, belajar yang gembira itu bukan berarti main-main terus ya. Ini lebih ke menciptakan suasana di mana siswa itu merasa aman. Aman buat mencoba hal baru, aman buat bikin salah, dan aman buat ngeluarin ide-ide gila mereka tanpa takut dijudge. Nah, buat menciptakan kegembiraan ini, caranya macam-macam. Mereka pakai aplikasi kekinian kayak CapCut buat bikin video, atau Canva buat desain. Pakai Google Slides buat kolaborasi, terus ada juga kuis interaktif pakai Kahoot. Tapi nggak cuma teknologi loh, mereka juga main drama buat memahami keberagaman atau nulis puisi inspiratif. Intinya, kuncinya itu bukan di alatnya, tapi di prosesnya. Karena rasa senang yang asli itu datang pas kita dikasih kebebasan buat berkreasi dan berekspresi. Oke, jadi setelah kita gabungin 3 pilar tadi, belajar yang sadar, bermakna, dan gembira, terus apa hasilnya? Lulusan yang kayak gimana sih yang diharapkan dari sistem ini? Apa tujuan akhirnya? Nah, ini dia tujuannya. Bukan lagi sekedar ngejar nilai ujian yang tinggi, tapi membangun 5 kompetensi inti yang, jujur aja, ini dibutuhin banget di zaman sekarang. Kemampuan buat menalar secara kritis, jadi kreatif pas ketemu masalah, bisa kerja bareng tim, komunikasi dengan efektif, dan yang terakhir, jadi mandiri. Ini benar-benar persiapan untuk kehidupan, bukan cuma buat lulus ujian. Cetak biru dari sebuah SMA di Pati ini, menurut saya, ngasih kita harapan besar. Coba deh kita pikirin lagi. Kalau satu kelas aja bisa menciptakan pemikir-pemikir yang lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih bahagia, bayangin deh dampaknya kalau ini jadi standar baru di semua sekolah. Ini bukan lagi cuma soal mengubah cara kita belajar di sekolah, tapi soal membentuk masa depan seperti apa yang kita mau, bersama-sama.